Dajjal dengan bangga dan berkata kepada semua orang, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka, semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan menceritakan tentang kisah Nabi Khidir alaihi salam bertemu dengan Dajjal, dipenggal dan akhirnya lalu dihidupkan kembali. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihi salam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup hingga saat ini. Bahkan, beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal dan kabar bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Inilah di awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali Makkah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya." Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, "Apakah kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir tersebut.
Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai kalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Dan lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihi salam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadits di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di dalam hadits itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mereka pun menjawab tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkata lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, hadis riwayat Sahih Muslim. Jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadits keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang syahih. Syarh Imam Nawawi ala Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasulullah tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah, yaitu Khidir alaihi salam. Apakah Nabi Khidir menikah dan punya keturunan? Nabi Khidir tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihi salam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir pada surah Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihi salam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Wallahu alam bisyawab. Seperti itulah kisah Nabi Khidir alaihi salam ketika bertemu dengan Dajjal. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.